Jadi mengenai bantuan tunai langsung pun itu dia harus buka bank account dia nanti dan mulai kita target dan dia harus membelanjakan. Sudah ada bocoran dari pemerintah mengenai penyaluran BLT BBM yang akan disalurkan melalui bank dan para KPM wajib buat rekening. Dan kapan pencairan dan kepada siapakah yang akan disalurkan BLT BBM? Simak info lengkapnya, saya akan kembali menginformasikan setelah tayangan singkat berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua teman-teman, setelah dinanti-nantikan update informasi mengenai BLT BBM, akhirnya sudah ada titik terang pencairan segera dilaksanakan dan mengenai mekanisme penyalurannya. Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan membocorkan skema baru penyaluran bantuan langsung tunai atau BLT yang tengah digodok menggunakan sistem government teknologi atau GovTech. Atau dalam skema tersebut menyebut pemerintah akan memanfaatkan teknologi berbasis barcode untuk memastikan bantuan tepat sasaran dan mendorong penerima untuk membelanjakan dananya sesuai dengan tujuannya. Menurutnya, penerima nantinya diwajibkan membuka rekening bank untuk menerima BLT. Bantuan tunai tersebut juga hanya dapat dibelanjakan sesuai dengan panduan yang ditetapkan pemerintah, seperti membeli bahan makanan tertentu di wilayah pedesaan. Luhut mengatakan sistem ini memungkinkan pemerintah menggabungkan penggunaan dana secara transparan. Ia juga mendorong sistem tersebut dikembangkan sepenuhnya oleh anak-anak bangsa, melibatkan sekitar 300 orang yang bekerja di lembaga kebijakan pengadaan barang, jasa pemerintah LKPP, Peruri, dan Telkom. Sistem ini bukan sistem baru. Ini semua anak Indonesia, tidak seperti EKTP yang mau ditender sekian triliun. Nggak ada itu, tegasnya. Luhut yakin peredaran uang BLT akan tetap beredar di desa sehingga kedepannya ketimpangan perekonomian antara desa dan kota akan menyempit. Luhut memperkirakan perputaran uang akan mencapai 9 miliar rupiah di satu desa. Dengan sistem ini, perkiraan itu terdiri dari perputaran dana desa makan bergizi gratis hingga BLT. Ia menambahkan, Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui untuk bertemu dengan para pengembang sistem ini dalam beberapa minggu ke depan, setelah platform mulai beroperasi. Dengan pengalaman sukses sebelumnya seperti aplikasi Peduli Lindungi, Luhut yakin penerapan teknologi dalam penyaluran bantuan tunai ini akan memberikan hasil yang maksimal. Dirinya pun menyebut guna menjaga integritas program, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP akan melakukan audit berkala terhadap sistem baru ini. Kami ingin menghindari penggunaan-penggunaan yang tidak benar dalam program ini, karena kami ingin prosesnya cepat dan tepat, ujar Luhut. Luhut mencontohkan permintaan BLT nantinya harus membuka akun bank untuk menerima transfer uang dari pemerintah. Hanya saja uang tersebut tidak akan bisa dibelanjakan untuk sembarang barang. Dalam transaksi pembelian barang konsumsi dari uang BLT, penerima akan mendapatkan barcode yang bisa digunakan untuk membeli barang yang ditentukan. Jadi mengenai bantuan tunai langsung pun itu dia harus buka bank account dia nanti dan mulai kita target dan dia harus membelanjakan uang ini dengan arahan pemerintah. Misalnya di desa itu diberi telur ini dan sebagainya, ayam dan sebagainya, itu akan pakai barcode-nya dibuat dan itu yang membuat sistem ini, saya ulangi ya, yang membuat sistem ini itu anak-anak Indonesia. Itu ada 300 sekarang orang yang bekerja di LKPP, di Peruri, di Telkom sana. Dengan sistem tersebut, Luhut yakin peredaran uang BLT akan tetap beredar di desa. Sehingga kedepannya ketimpangan perekonomian antara desa dan kota akan menyempit.
Luhut memperkirakan perputaran uang akan mencapai 9 miliar rupiah di satu desa dengan sistem ini. Perkiraan itu terdiri dari perputaran dana desa, makan bergizi gratis, hingga BLT. Dalam kesempatan yang sama, anggota merangkap Sekretaris Eksekutif DN Septian Haryo Seto menjelaskan inisiatif ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan efisiensi anggaran negara. Kita ingin meminimalkan efisiensi, termasuk melalui e-katalog dan sinkronisasi penerima bansos agar lebih tepat sasaran, kata Seto. Ia menambahkan bahwa digitalisasi akan mempermudah penyaluran bantuan sosial bansos secara transparan dan efisien. Dengan langkah ini, Seto menyebut pemerintah dapat mengoptimalkan belanja negara sekaligus memastikan bantuan benar-benar sampai kepada mereka yang membutuhkan. Nah, lantas kapan jadwal penyaluran BLT BBM ini? Nah, teman-teman, mengenai jadwal penyaluran ini hal yang sangat tentunya dinanti-nantikan oleh teman-teman semua. Kemudian mengenai informasi BLT BBM yang sudah dinanti-nantikan dan berita mengenai BLT BBM ini menjadi bumi ya teman-teman. Kapan sih pencairannya dan berapa besaran yang akan diterima oleh penerima BLT BBM di setiap penerimanya? Dari informasi yang beredar bahwasanya pemerintah segera mengumumkan skema baru pemberian subsidi. Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengatakan pemerintah hanya tinggal menunggu data dari Badan Pusat Statistik. Bahlil menjelaskan pembahasan terkait pula subsidi BBM saat ini sudah hampir rampung dan akan segera diumumkan. Seperti diketahui November lalu, Bahlil menyebut kebocoran subsidi mencapai 100 triliun rupiah lewat skema baru. Bahlil berharap penerima subsidi tepat sasaran akan diumumkan di tahun 2025. Menurutnya lagi dicari momentum yang pas sambil menunggu satu data dari BPS. Karena BPS harus memperkenalkan agar yang berhak menerima subsidi itu tepat sasaran. Kita tidak ingin data kita keliru karena tujuan subsidi itu adalah kepada saudara-saudara kita yang berhak menerimanya. Lewat skema baru, Bahlil berharap penerima subsidi tepat sasaran. Kalau menyangkut dengan pola subsidi, kemungkinan besar akan diumumkan di tahun 2025. Lagi dicari momentum yang pas aja, ya, sambil menunggu satu data dari BPS. Karena BPS harus memfinalkan data agar yang berhak menerima subsidi peralihan subsidi itu tepat sasaran. Dan dari konferensi pers baru-baru ini, Bahlil kembali menjelaskan akan mengumumkan skema baru penyaluran bahan bakar minyak BBM subsidi tahun ini. Namun Bahlil belum menjelaskan detail jadwal pengumuman skema baru itu. Insya Allah akan diumumkan tahun 2025. Bulannya nanti saya sampaikan. Ucapnya dalam konferensi pers di Kementerian SDM pada Jumat 3 Januari 2025. Nah, terkait dengan skema, pemerintah mempertimbangkan ada 3 opsi agar penyaluran subsidi BBM dan tarif listrik tepat sasaran. Pertama, mengalihkan seluruh subsidi BBM menjadi bantuan langsung tunai. Kedua, mempertahankan subsidi BBM dalam bentuk barang. Yang ketiga, menaikkan harga BBM subsidi. Seperti yang pernah dikatakannya, perumusan ulang ini bertujuan mengoptimalkan penyaluran subsidi yang selama ini kurang tepat sasaran. Jujur saya katakan ya, kurang lebih sekitar 20 hingga 30% subsidi BBM dan listrik itu berpotensi tidak tepat sasaran dan itu gede angkanya, kurang lebih 100 triliun ucapnya pada 3 November 2024. Karena itu Badan Pusat Statistik BPS masih melakukan finalisasi data agar peralihan subsidi dapat tepat sasaran. Yang menegaskan subsidi harus menyasar kalangan yang memang membutuhkannya. Kami tidak ingin datanya keliru, tuturnya. Nah, jadi kapan mulai disalurkan dan kepada siapa sajakah yang mendapatkan subsidi BLT BBM dan berapa besarannya? Kita sama-sama menunggu pengumuman resmi dari pemerintah. Oke teman-teman, itulah informasi mengenai 2 bansos yang cair.
Oke teman-teman, demikian untuk informasi hari ini. Semoga informasinya bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.